Berbeda dengan polisi, PBNU meminta agar polisi berhati-hati atas penangkapan pemilik pasar muamalah Depok Zaim Saidi. Jangan sampai polisi menghambat ekonomi yang didorong justru oleh pemerintah sendiri, kata Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud. Marsudi menjelaskan bahwa kepolisian harus menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Zaim Saidi, pemilik pasar muamalah tersebut. Menurut PBNU, pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah didukung pemerintah dan juga ada peraturannya. Terlebih dulu, polisi harus bisa menjelaskan ke publik kegiatan apa yang melanggar hukum di Indonesia. Jangan sampai digebiah-uyah atau digeneralisir bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum. Polisi harus menjelaskan bahwa kegiatan muamalah itu melanggar hukum. Marsudi menjelaskan, pasar muamalah merupakan sebuah pasar untuk kegiatan bisnis atau jual beli atau kegiatan transaksi lainnya secara syariah. Kegiatan syariah sudah banyak kegiatannya digelar di Indonesia, karena undang-undang syariah pun sudah banyak, bahkan pemerintah mendorong juga mendukung kegiatan syariah tersebut. Marsudi Suhud melanjutkan bahwa organisasi kemasyarakatannya sudah lengkap dari masyarakat ekonomi syariah, ikatan ahli ekonomi syariah, bahkan sampai organisasi ekonomi yang di dalamnya ada presiden dan wakil presiden. Bahkan para menteri kabinet masuk di dalam kepengurusan masyarakat ekonomi syariah yang intinya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kegiatan pasar muamalah di Depok yang penyelenggaraannya disangsikan dan penyelenggaranya, pendirinya dan pemiliknya ditangkap, saya harap polisi harus berhati-hati menangani kasus ini, kata Marsudi Suhud, Ketua PBNU. Berbeda dengan polisi, berbeda juga dengan PBNU, PKS menyatakan bahwa pendiri pasar muamalah tidak bersalah dalam hal ini. PKS menilai pendirian pasar muamalah bukan pelanggaran. Berikut alasannya. Menurut yang diketahui, apa yang dilakukan pasar muamalah bukan menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang, tetapi tidak ubahnya seperti jual beli emas seperti Antam aneka tambang. Jadi sistemnya barter emas dengan perak atau sebaliknya. Jika demikian halnya, maka tidak ada kesalahan, tidak ada undang-undang yang dilanggar, kata DPP PKS Bukhari Yusuf. Menurut PKS, transaksi yang dilakukan oleh pasar muamalah bukan melakukan mata uang pengganti selain rupiah. Dia menilai masyarakat ingin memiliki emas sebagai bentuk kekayaan, kecuali kalau apa yang di-share oleh pasar muamalah itu suatu mata uang pengganti rupiah atau mata uang selain rupiah. Yang saya lihat dasarnya itu agar masyarakat kecil di Indonesia memiliki koin-koin emas atau perak sebagai bentuk kekayaan, bukan sebagai mata uang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Bukhari yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI itu mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan masyarakat Indonesia memiliki emas. Dia mengatakan memiliki emas adalah salah satu upaya pertahanan ekonomi. Yang saya khawatirkan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan masyarakat Indonesia memiliki emas yang banyak sebagai kekayaan yang tetap dan dapat menjadi pertahanan ekonomi dalam negeri yang kokoh, kata Bukhari. Menurut Bukhari, warga mendapatkan koin dinar dan dirham itu membelinya pun dengan rupiah. Dia menyebut transaksi itu tidak melanggar undang-undang. Dibelinya juga dengan rupiah. Menurut saya tidak ada undang-undang yang dilanggar kecuali jika dinar dan dirhamnya itu menjadi mata uang. Dengan demikian tidak ada delik pidana yang dilanggar, kata Bukhari, Ketua DPP PKS.